anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kali ini kita akan belajar tentang mengukur luas permukaan bangun ruang. Anak-anakku, setelah kalian memahami unsur-unsur bangun ruang dan jaring-jaring bangun ruang, maka sekarang kita akan mempelajari tentang bagaimana cara mengukur luas permukaan bangun ruang. Masih ingat tidak dengan cara mengukur luas bangun datar? Hebat! Jika masih ingat, maka cara mengukur luas bangun datar tidak akan pernah lepas dengan cara mengukur luas permukaan bangun ruang. Mari kita belajar bersama. Bangun ruang terdiri dari gabungan beberapa bangun datar. Menentukan luas permukaan bangun ruang sama dengan menentukan luas permukaan gabungan bangun datar. Nah, sudah siap belajar luas permukaan bangun ruang? Yang pertama, kita akan belajar mengukur luas permukaan bangun ruang kubus. Kubus merupakan gabungan dari 6 bangun datar persegi yang sama dan sebangun. Mengukur luas persegi dengan mengalihkan panjang dua sisinya dengan rumus luas sama dengan sisi kali sisi atau S pangkat 2. Nah, karena kubus adalah gabungan 6 persegi, maka rumus luas permukaan kubus adalah 6 kali luas persegi, sehingga dapat ditulis dengan 6 dikali S pangkat 2. Mari kita coba soal berikut. Terlihat ada kubus dengan sisi 23 cm. Maka, hitunglah luas permukaan kubus tersebut. Luas permukaan kubus dengan rumus L sama dengan 6S pangkat 2. Sehingga 6 dikali 23 pangkat 2. Hasilnya 6 dikali 529. Dan hasil akhirnya adalah 3174. Jadi, luas permukaan kubus adalah 3174 cm persegi. Bagaimana? Mudah bukan? Bangun ruang yang kedua ialah balok. Balok adalah sebuah bangun ruang yang terbentuk dari 3 pasang persegi panjang. Balok memiliki 6 sisi dan memiliki beberapa istilah untuk sisinya, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Untuk menentukan luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Lalu, bagaimana dengan luas permukaan balok? Karena balok memiliki 2 sisi yang berhadapan yang sama besar dan mempunyai panjang, lebar, dan tinggi, maka cara mengukur luas permukaan balok adalah hitung dulu luas masing-masing sisinya, yaitu panjang kali lebar, panjang kali tinggi, dan lebar kali tinggi, kemudian jumlahkan. Setelah itu, kalikan 2, karena ada 2 sisi yang berhadapan. Sehingga kita dapat menyelesaikan mengukur luas permukaan balok dengan cara 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah, sekarang kita selesaikan soal ini ya.
Ayah akan mengecat kotak penyimpanan alat kerjanya yang berukuran panjang 25 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 14 cm. Berapa luas permukaan kotak yang akan dicat ayah? Nah, dari rumus yang sudah disampaikan tadi dan ilustrasi gambar seperti ini, berarti sudah bisa kita masukkan angka-angka ke dalam rumus tersebut. Sehingga didapatkan hasil 2 kali 584. Dan total hasil akhirnya adalah 1168 cm persegi. Jadi, luas permukaan kotak adalah 1168 cm persegi. Nah, masih semangat kan? Mari kita lanjutkan pada bangun ruang selanjutnya. Limas merupakan bangun ruang yang memiliki alas segi banyak dengan sisi-sisi tegaknya berbentuk segitiga dengan puncak di bagian atasnya. Sehingga untuk mengukur luas permukaan limas adalah dengan menjumlahkan luas-luas bangun datar yang membentuk limas. Jika alas limas berbentuk segitiga, maka gunakan rumus luas alas segitiga. Namun, jika limas berbentuk segi empat atau persegi, maka gunakan rumus panjang kali lebar atau sisi kali sisi. Dan begitu seterusnya. Untuk luas sisi tegak bisa dipastikan berbentuk segitiga, sehingga bisa diukur dengan rumus setengah alas kali tinggi. Kemudian kalikan dengan banyaknya sisi tegak. Nah, sekarang kalian bisa mengukur luas permukaan limas dengan cara luas alas ditambah jumlah luas seluruh sisi tegak. Seperti ini. Kita pecahkan soal ini yuk. Diketahui panjang sisi alas limas adalah 12 cm dengan tinggi prisma 8 cm. Berapakah luas permukaan limas? Maka luas permukaan limas yaitu luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Luas alas bentuknya adalah persegi, sehingga kita menggunakan rumus sisi kali sisi. Sisi tegak adalah berupa segitiga, sehingga limas segi 4, jumlah luas sisi tegaknya adalah 4 kali setengah kali alas kali tinggi. Di sini kita melihat ada tinggi. Tinggi di sini yang dimaksud adalah tinggi segitiga sisi tegak yang belum diketahui panjangnya. Sehingga kita mencari tinggi dengan menggunakan rumus Pythagoras. Masih ingat kan? Bagus. Mencari sisi tegak dengan menggunakan rumus Pythagoras, yaitu tinggi sisi tegak sama dengan akar 8 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2. Didapatkan hasil akar 100. Dan berarti tinggi sisi tegak adalah 10. Setelah kita mengetahui tinggi sisi tegak, segera kita masukkan dalam rumus. Didapatkan luas permukaan limas yaitu 12 dikali 12 ditambah 4 kali setengah kali 12 kali 10. Sehingga 144 ditambah 240.
dan hasilnya adalah 384. Jadi, luas permukaan limas adalah 384 cm persegi. Prisma. Prisma mempunyai sisi alas dan atap yang kongruen, bentuk dan ukuran yang sama, dan dipisahkan oleh sisi-sisi tegak berbentuk segi empat. Untuk mencari luas permukaan prisma, kalian juga harus mengetahui tinggi prisma. Setelah alas dan atap, sisi serta tinggi kalian dapatkan, maka mengukur luas permukaan prisma adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. 2 kali luas alas, dikarenakan luas alasnya adalah segitiga, maka 2 kali setengah alas kali tinggi. Ditambah keliling segitiga, yaitu A1 ditambah A2 ditambah A3. Kemudian dikali tinggi. Nah, dari cara yang sudah kalian pahami ini, sekarang kita selesaikan soal ini bersama ya. Diketahui luas alas prisma berupa segitiga siku-siku dengan tinggi 15 cm dan alas 8 cm serta sisi miring 17 cm. Diketahui juga tinggi prisma adalah 22 cm. Nah, berapakah luas permukaan prisma? Dengan rumus 2 kali luas alas ditambah keliling segitiga dikali T. T di sini adalah tinggi prisma. Maka jika kita masukkan angka-angka menjadi 2 kali setengah kali 8 kali 15 ditambah 15 ditambah 8 ditambah 17 dikali 22. Dan hasil yang didapatkan adalah 120 ditambah 40 dikali 22. Dan hasil akhirnya adalah 3.520 cm persegi. Jadi, luas permukaan prisma adalah 3.520 cm persegi. Cara mengukur luas permukaan bangun selanjutnya yaitu tabung. Kita bisa mendefinisikan tabung sebagai bangun ruang yang memiliki tutup dan alas yang berbentuk lingkaran, berukuran sama, dan diselimuti oleh sebuah persegi panjang. Mencari luas permukaan tabung, kita mulai dari jari-jari tabung yang terdiri dari tutup dan alas tabung yang berbentuk lingkaran dengan besar jari-jari. Sehingga rumus luas alas dan tutup adalah 2 pi r pangkat 2. Masih ingat kan? Jika nilai pi dapat menggunakan 22/7 atau 3,14. Sekarang, bagian melengkung yang mengelilingi tabung memiliki bentuk persegi panjang dengan panjang sama dengan keliling lingkaran dan lebarnya sama dengan tinggi tabung. Sehingga rumus luas sisi lengkung atau selimut adalah 2 pi r kali T. Dari kedua rumus tersebut, kita dapat menuliskan rumus luas permukaan tabung menjadi 2 kali luas alas ditambah luas selimut tabung. Sehingga menjadi 2 kali P
pi R kuadrat ditambah 2 pi RT. Dan dapat disimpulkan, rumus luas permukaan tabung adalah 2 pi R dalam kurung R ditambah T. Untuk lebih memahami hal ini, mari kita lihat salah satu contoh soal berikut. Berapakah luas permukaan bangun ruang tabung di atas? Diketahui jari-jari tabung adalah 2 meter dan tinggi 6 meter. Maka dapat kita selesaikan dengan luas permukaan tabung 2 pi R dalam kurung R ditambah T. Kita masukkan angka-angkanya. 2 dikali 3,14. Kenapa 3,14? Karena jari-jarinya bukan kelipatan 7. 2 kali 3,14 dikali 2 dalam kurung 2 ditambah 6. Hasilnya 12,56 dikali 8. Dan hasil akhirnya adalah 100,48. Jadi, luas permukaan tabung adalah 100,48 cm persegi. Sudah bisa semuanya? Baik, kita lanjutkan pada bangun ruang selanjutnya. Bangun ruang selanjutnya yaitu kerucut. Kerucut mempunyai permukaan berupa gabungan dari selimut kerucut dan alas kerucut. Jika selimut kerucut dibentangkan, maka bentuknya menjadi bidang juring lingkaran dengan busur sama dengan keliling lingkaran alas, yaitu pi R S. Alas kerucut yaitu bidang lingkaran dengan jari-jari R hingga luas alasnya ialah pi R pangkat 2. Sehingga rumus luas permukaan kerucut adalah pi dikali R dalam kurung R ditambah S. Anak-anakku, perhatikan posisi S pada kerucut. S di sini ialah garis pelukis yang berupa garis miring dari segitiga siku-siku yang membentuk kerucut. Kalian masih ingat kan bagaimana mencari sisi miring ini? Ya, benar. Gunakan rumus Pythagoras. S sama dengan akar T pangkat 2 ditambah R pangkat 2. Yuk, semangat menyelesaikan soal-soal berikut ini. Topi ulang tahun Erwin berbentuk kerucut dengan tinggi 12 cm dan diameter 10 cm. Berapakah luas permukaan topi Erwin? Kita menggunakan rumus kerucut. Luas permukaan kerucut sama dengan pi dikali R dalam kurung R ditambah S. Kita masukkan angka-angkanya. Kita menggunakan pi 3,14 karena diameternya 10, maka jari-jarinya adalah setengah dari 10 yaitu 5. Kita masukkan 3,14 dikali 5 dalam kurung 5 ditambah 13. 13 kita dapatkan dari mana? Betul, dari Pythagoras. S sama dengan akar R pangkat 2 ditambah T pangkat 2. Setelah kita masukkan angka-angkanya dan hasilnya menjadi 13 cm. Kita kembali pada luas permukaan kerucut. Setelah kita masukkan S sama dengan 13, kemudian kita dapatkan hasil
L sama dengan 15,7 dikali 18. Dan hasil akhirnya adalah 282,6 cm persegi. Jadi, luas permukaan kerucut adalah 282,6 cm persegi. Baiklah, tinggal satu lagi bangun ruang yang akan kita ukur luas permukaannya. Bangun ruang apa itu? Bangun ruang yang terakhir yaitu bola. Luas permukaan bola sama dengan 4 kali luas lingkaran yang berjari-jari sama dengan jari-jari bola. Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut. Luas permukaan bola sama dengan 4 kali pi kali r pangkat 2. Mari kita selesaikan soal yang terakhir. Jari-jari bola Firman adalah 14 cm. Hitunglah luas permukaan bola tersebut. Dapat kita selesaikan dengan menggunakan rumus luas permukaan bola, yaitu L sama dengan 4 pi r pangkat 2. Kita masukkan angka-angkanya dan jangan lupa karena jari-jarinya adalah 14 cm, maka menggunakan pi 22/7. Setelah kita masukkan angka-angkanya, maka 4 kali 22/7 kali 14 pangkat 2. 14 pangkat 2 yaitu 196. Nah, kalian dapat menyederhanakan 7 dengan 196, hasilnya adalah 28. Dan total luas permukaan bola Firman adalah 2.464 cm persegi. Itulah tadi luas permukaan bangun ruang yang telah kita pelajari bersama. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang luas permukaan bangun ruang gabungan. Tetap semangat ya! Luas permukaan bangun gabungan merupakan gabungan dari 2 atau lebih bangun ruang. Mengukur luas permukaan bangun gabungan dengan cara menjumlahkan luas sisi-sisi terluar. Dengan cara menjumlahkan sisi tegak atau selimut kedua bangun dengan alas paling bawah yang tampak. Dan bagian yang tidak terlihat atau yang berhimpitan tidak dihitung. Perhatikan contoh luas permukaan bangun gabungan kerucut dan tabung di sini. Kita lihat dari bangun ruang kerucutnya yang tampak atau yang terlihat dari luar adalah luas selimutnya saja. Jadi, kita hanya perlu menghitung luas selimut kerucut saja. Nah, sekarang untuk tabungnya yang dapat kita lihat adalah bagian selimut tabung dan alas tabung. Sehingga untuk mengukur luas permukaan bangun ruang gabungan kerucut dan tabung ini, kita hanya perlu menghitung 3 bagian saja, yaitu luas selimut kerucut ditambah luas selimut tabung ditambah luas alas tabung. Luas selimut kerucut dengan menggunakan rumus PRS dan luas selimut tabung menggunakan rumus 2PRT dan luas alas tabung dengan rumus PR kuadrat. Setelah kita mendapatkan hasil dari masing-masing luas,
Kemudian kita gabungkan. Dan kita dapatkan hasil 722,2 cm persegi. Nah, anak-anakku, itu tadi contoh mengerjakan luas bangun ruang gabungan. Yang perlu kalian perhatikan dalam mengukur luas bangun ruang adalah yang pertama, kenali nama-nama bangun ruang: kubus, balok, prisma, limas, tabung, kerucut, dan bola. Yang kedua, pahami unsur-unsur dan jaring-jaring bangun ruang. Yang ketiga, tentukan ukuran-ukuran dari unsur-unsur bangun ruang tersebut. Yang keempat, untuk bangun ruang gabungan, pada bagian yang berhimpit atau bagian dalam tidak dihitung. Dan yang terakhir, hitung bagian luas atau permukaan yang tampak saja dengan rumus masing-masing permukaan. Dan jumlahkan. Demikian tadi belajar bersama mengukur luas permukaan bangun ruang. Anak-anakku, jika kalian belum paham, ulangi lagi melihat video dari awal. Coba untuk memahami apa yang sudah dijelaskan dari awal, supaya kalian dapat mengerjakan soal-soal yang akan kalian dapatkan nanti. Ingatlah selalu bahwa proses tidak akan pernah membohongi hasil. Jika kalian dengan semangat dan penuh motivasi untuk belajar, maka pasti hasilnya akan baik. Demikian. Tetap semangat, tetap sehat. Sampai ketemu di materi selanjutnya.